Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 1237315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode regresi polinomial, baik itu materinya dan juga simulasinya menggunakan contoh soal yang sudah disajikan datanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurva fitting. Jadi di kurva fitting ini membahas tentang regresi. Regresi ini menjadi dasar dalam pengambilan data. Jadi nanti tuh dia bakal memprediksi data selanjutnya gitu. Nah, di sini ada kurvanya. Nah, untuk kurvanya itu sendiri ini ada Y, ini ada X. Kemudian ini ada bagian yang titik-titik. Ini itu adalah eksperimen, data eksperimennya. Kemudian ini ada yang garis, itu adalah data regresinya. Nah, kemudian antara data eksperimen dan juga data regresi itu ada jarak. Nah, jarak inilah yang disebut dengan nilai error. Kemudian adapun nilai dari data prediksinya itu sendiri adalah fxi sama dengan a plus bxi. Nah, ini adalah error atau selisih data dengan perkiraan, yang mana ini akan menjadi dasar machine learning untuk prediksi data. Ini paling dasar banget. Terus ini ada nilai errornya. Error sama dengan y min fx. Fx-nya itu kita masukkan yang ini sehingga seperti ini. Kemudian karena datanya banyak banget, jadi dikasih sigma, pakai sigma. Kemudian kita bisa cari standar deviasinya yang umum digunakan pada saat fisika dasar, praktikum fisika dasar. S sama dengan sigma error kuadrat, sehingga didapatkan seperti ini. Lalu karena ingin membuat standar deviasi yang baik, maka harus disama dengankan 0 gitu. Jadi diturunin terlebih dahulu, kemudian disama dengankan 0, yang mana ini akan menjadi persamaan 1. Kemudian tadi kan diturunkan terhadap do A, sekarang kita turunkan terhadap do B. Turunkan terhadap do B, tujuannya sama, yaitu pengen punya nilai error seminimal mungkin, dan ini artinya harus sama dengan 0 dan juga diturunkan gitu. Dan kita dapat untuk penurunan do B nya itu adalah seperti ini yang ditunjukkan oleh persamaan 2. Nah, selanjutnya ini nyambung ke sistem persamaan linier. Nah, jadi ini kita kan punya persamaan 1 dan juga 2. Nah, ini kita tinggal ubah aja bentuknya itu jadi seperti ini. Do A plus do BXI sama dengan do YI. Ini dari yang ini. Kemudian ini ada do XI YI, ini dari sini. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Jadi dibuat XI YI nya itu ke sebelah jadi ini dibuat AXI BXI kuadratnya itu ke sebelah kanan supaya positif. Kemudian jika sigma A sama dengan NA, maka menjadi seperti ini. Ini jadi gini, NA. Kemudian kita buat dalam bentuk matriks sama seperti eliminasi Gauss caranya itu. Jadi ini XI, jadi BXI kan. Terus setelah itu ini ada AXI, ini AXI. Kemudian ini sigma XI kuadrat BXI, hasilnya yang ini. Kemudian menggunakan metode eliminasi Gauss, maka kita akan membuat di bawah diagonal itu harus sama dengan 0. Nah, untuk membuat di bawah diagonal itu sama dengan 0, maka kita akan nolkan yang ini, bagian yang ini. Nah, cara menolkannya itu yaitu kita menggunakan ini, R2 sama dengan R2 min sigma XI per N RI gitu. Itu adalah untuk menolkan bagian sini, sehingga ini akan dikali bagian sininya, baris keduanya akan dikali dengan ini, dan juga bagian sininya juga sama, pokoknya baris kedua itu sama. Kemudian dari sini kita bisa nyari nilai B nya nih. Nah, dari sini baru kita bisa mencari nilai B nya itu sendiri. Jadi nanti B dikali, nah B ini nanti dikali dengan, jadi ini dikali dengan nilai B, maka hasilnya adalah ini.
tapi yang sudah di ubah nilainya. Jadi seperti ini. Kemudian diotak-atik dikali n per n, sedangkan kemiringan atau gradiennya itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah nilai untuk mencari nilai gradiennya gitu. Kemudian kita juga bisa mencari nilai a-nya. Caranya sama kayak tadi. Jadi nanti n dikali dengan a, kemudian sigma xi dikali dengan ditambah sigma xi b sama dengan ini hasilnya sigma yi, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, ini tuh artinya apa? Artinya adalah fx sama dengan a plus bx. Jadi a-nya itu adalah biasanya ini adalah konstanta, kemudian nilai b-nya itu adalah gradien gitu. Selanjutnya ada regresi kuadratik. Nah, di regresi kuadratik ini kurang lebih sama, hanya saja menambahkan bagian ini cxi kuadrat. Kurang lebih caranya sama, y min fxi, kemudian masukkan fxi-nya, setelah itu menjadi seperti ini, kita turunkan dan sama dengan 0, sehingga seperti ini persamaan 1, ini 2, ini 3. Kemudian mengikuti sistem persamaan linear, maka akan menjadi seperti ini. Kita ubah bagian sebelah sini jadi tetap di kiri dan sisanya kanan gitu ya. Kemudian kita ubah menjadi matriks seperti itu, supaya kita bisa menentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Baik, di sini saya sudah memiliki beberapa file. Di sini sudah ada 5 file. Kita mulai dari file pertama, yaitu file swap. Nah, di file swap ini tuh dia berfungsi untuk menukar baris atau kolom dalam vektor atau matriks. Jadi biasanya digunakan di proses eliminasi Gauss, supaya algoritmanya itu bisa melakukan pivoting gitu, atau menukar baris dengan nilai terbesar agar perhitungannya stabil. Nah, bagian terpenting itu adalah ini. Ini yang swipe close. Ini tuh menukar baris ke I dan baris ke J dari matriks atau vektor. Kemudian ada pun yang ini swipe close. Ini tuh menukar kolom ke I dan kolom ke J. Kalau tadi kan baris, ini kolom. Nah, selanjutnya ada file error. Di file error ini berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan program. Jadi dia tuh berperan sebagai mekanisme error handler. Sederhana ketika programnya menemui kondisi yang tidak dapat dilanjutkan, misalnya matriks singular atau tidak bisa diinverse gitu. Di sini tuh ada R string yang bakal nampilin pesan kesalahan atau string. Jadi ada printnya, jadi nanti bakal nampilin pesan kesalahannya. Terus habis itu keluar dari program dengan SIS exit gitu. Selanjutnya ini ada Gauss pivot. Nah, ini ada file Gauss pivot. Nah, di file ini fungsinya itu menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B menggunakan metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Jadi ini menggunakan metode eliminasi Gauss untuk nyari nilai X-nya gitu. Terus perannya itu atau inti dari proses itu adalah menggunakan least squares di polyfit untuk menghitung solusi sistem normal untuk mendapatkan koefisien polinomial. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Seperti ini ada definisi dari swipe close-nya, definisi Gauss pivot, kemudian returns salin agar input masih tidak berubah. Maaf. Jadi mulai di sini kita salin dulu, terus habis itu di set up faktor skala FI-nya, terus nanti kita punya S gitu ya. Terus habis itu set up, habis itu eliminasi maju dengan scale partial pivoting. Terus itu perubahan baris jika diperlukan, kalau misalnya diperlukan maka barisnya akan berubah gitu ya. Terus ada eliminasi juga, terus ada dicek lah pivot terakhirnya, baru substitusi balik. Itu modul Gauss pivot. Terus selanjutnya ada polyfit. Nah, di polyfit ini berfungsi untuk menentukan koefisien polinomial yang paling cocok dengan menggunakan metode least squares untuk data X data dan juga Y data gitu. Jadi di sini bakal melakukan regresi polinomial, yaitu mencari persamaan polinom yang paling mendekati data eksperimennya nih gitu. Terus ini ada pun dalam filenya itu nanti bakal nentuin koefisien polinom derajat untuk data X data Y data, terus hitung vektor S dari sejumlah pangkat X gitu ya. Terus untuk konteks A dan B sistem normal pecahkan ini dari Gauss pivot, ada STDF juga. Terus ya ada evaluasi polinomial PX berdasarkan koefisien C.
Nah, selanjutnya ini ada contoh soalnya. Di sini saya sudah memiliki data seperti ini untuk X-nya, dan ini untuk Y datanya gitu. Selanjutnya kita bakal langsung aja klikkan. Baik, di sini saya tinggal masukkan saja ordernya. Saya pilih 1, kemudian didapatkan koefisien 20 dan juga 20 juga. Itu untuk nilai X sama B-nya. Nah, didapatkan grafik seperti ini. Jadi untuk nilai 20 itu adalah nilai gradiennya, ada bagian B-nya itu adalah gradiennya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasannya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu, alias grafik percepatan gitu. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.